Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ibu-ibu rahimakumullah, kita berlanjut ke halaman 34, yaitu tanasub hadis yang sedang dibahas, kaitannya dengan surat Al-Hujurat ayat 11-12. Surat Al-Hujurat ayat 11-12 tafsirnya sudah dibahas pada waktu yang lalu, tapi sekarang mah kaitan dengan hadis yang dibahas, yaitu tentang perempuan dalam timbangan syariah antara yang masuk neraka dan yang masuk surga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisaa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'salismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini masuk laki-laki maupun perempuan. Kalau wahai orang yang beriman, itu baik laki-laki maupun perempuan dipanggil. Jadi di dalam bahasa Arab itu, kalau hadirinnya terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka yang dipanggil mudzakkar. Kalau perempuan unggul maka perempuan. Assalamualaikum, jadi tidak usah assalamualaikum walaikunna, assalamualaikum masuk laki-laki maupun perempuan. Tapi di dalam kesopanan, ya, walaupun sendiri panggilannya kum juga, antum. Kalau walaupun sendiri itu di dalam bahasa sopan gitu, antum. Di sini ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. La yaskhar qaumun min qaumin, la yaskhar, tidak boleh memperolokkan, mempermainkan, ngaheureuikeun, mencela, melecehkan, yaskhar qaumun, suatu kaum, min qaumin, pada kaum yang lain. Jadi kaum itu juga masuk laki-laki maupun perempuan, min qaumin. Apa sebab? Asa, boleh jadi, ayakunu, yang dilecehkan, yang digogoreng, yang diperolokkan, yang dipermainkan, itu khairon, lebih baik, minhum, daripada orang yang diperolokkan, dari orang yang memperolokkan. Jadi yang dipermainkan, yang diperolokkan bisa lebih baik dari yang memperolokkan atau yang melecehkan. Karena kita kan kadang-kadang di dalam pergaulan sehari-hari berani kita mempermainkan orang. Kalau orang itu pekerjaannya kokotoran, kumpul gitunya, mulungan sampah, mulung barang lebih. Kadang-kadang kan kita mempermainkan datenya buating di imah nama teh nu mulungan sangu teh beunghar. Itu kan ada pagi-pagi teh nih sok aya diperhatikeun ku abdi mah aya anu jam 5, aya anu jam 6, aya anu jam 7. Itu ngambil ya dus
Ada ngambil makanan, bekas makanan nu digantungkeun. Itu kan kadang-kadang kan kita melecehkan, memperolokkan yang begitu. Padahal nu kateuing eta teh jelemana mah di imahna mah beunghar beuting. Kan kita tidak tahu. Makanya di sini dikatakan asa teh buat teuing. Bisa. Buat teuing. Boleh jadi orang yang diperolokkan teh lebih bagus. Boleh jadi lebih takwa, apalagi takwa mah teu nyaho. Ya, keberadaan sehari-harinya saja susah kita nilai, apalagi ketakwaan. Takwa itu kan oleh Rasul mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu di dalam hahuna. Jadi henteu Rasul teh henteu at-taqwa hahuna karena kepala henteu tapi hahuna menunjukkan di dada, di sudur. Makanya di sini dikatakan asa ayakunu khairon. Boleh jadi yang diperolokkan itu lebih baik minhum daripada yang memperolokkan. Wala nisaun dan tidak pula wanita. Ini padahal wanita teh geus disebut eta teh kaum teh masuk laki-laki masuk laki-laki maupun wanita. Tapi di sini mah disebut langsung wala nisaun, tidak juga wanita. Min nisain pada wanita. Kunaon bet wanita mah disebut ku Allah teh secara langsung. Itu tanda tanya. Itu mengundang penafsiran, mengundang interpretasi pada keadaan, pada situasi, kondisi. Kenapa perempuan dikhususkan, disebut? Bisa jadi penafsiran kan, bisa jadi penafsiran, bisa jadi Allah teh ingin menghormati kaum wanita sehingga disebut kaum wanita. Atau boleh jadi karena yang suka memperolokkan teh wanita. Boleh jadi kan? Sebab kadang-kadang kan gini, wanita teh kenapa memperolokkan mun dangdan disebut lamun dangdan disebut pamer, lamun teu dangdan eueuh kahayang. Kadang-kadang kan gitu. Lamun berhias mani beberenjen, mani pamer. Lamun teu berhias mani eueuh kahayang, teu daek dangdan acan. Itu teh sering muncul gitu ya. Sering muncul di kalangan kaum wanita. Eta teh bukan hanya kepada pribadi-pribadi, kepada hal apapun. Makanan aja. Makanan sering dikomentari. Enak lebih ti nu kamari teu enak, ieu mah goreng. Ya, aya ke makanan, ke pakaian, ke segala macam. Makanya di sini nisa, tapi boleh jadi penghormatan, ya, penghormatan bagi wanita. Tadi saya khutbah di Arca Manik, judulnya kepemimpinan pria di postmodern. Kepemimpinan pria di postmodern. Saya bahas karena kan banyak di Jawa Barat tuh perceraian saat sekarang teh. Banyak terjadi perceraian dan mayoritas perceraian teh gugatan istri. Jadi istri yang menggugat di Indonesia, bahkan bukan hanya di Jawa Barat. Jadi gara-gara istri yang menggugat. Kenapa? Kenapa istri yang menggugat? Tapi banyak contoh teh. Banyak contoh teh, bahkan kadang-kadang suami istri daftar
PNS nu ditarima istrina laki-laki nanti cerai. Suami istri daftar ke Pertamina diterima istrina laki-laki ente cerai. Ke pabrik diterima istrina jeung rata-rata nu diterima teh wanita we gitu. Dari mulai PNS bari sampai cek abdi ge ai baheula maka pom bensin teh pasti laki-laki nu layani. Ayeuna mah pom bensin teh pasti wanita yang melayani. Geus puguh ka toko mah. Swalayan, mall, wanita. Jadi kan itu krisis di zaman modern. Karena semakin banyak lapangan kerja wanita. Sok ayeuna gubernur banyak wanita. Terus bupati, wali kota, camat, lurah banyak wanita. Laki-laki semakin sulit kerja. Nah, di sini problem sering permasalahkan. Makanya saya tadi katakan karena gara-gara penafsiran dari ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bahwa laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Tapi cek abdi seharusnya kan dilanjutkan itu teh ayat teh. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Kata Imam Suyuti yang wafat 911 di Al-Iqlil halaman 72 eta teh bi sababiyah sebab akibat. Jadi qawwam berkuasa kalau faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din punya keunggulan. Ya, disebabkan bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din disebabkan. Jadi lamun ku bahasa urangna di kalau disebabkan punya kelebihan. Kedua, wabima anfaqu memberi nafkah. Jadi kalau suami punya kelebihan, kalau suami memberi nafkah, maka qawwam pemimpin. Jadi kalau karena tadi tidak memberi nafkah, makanya istri menggugat. Karena itu memimpin. Eta dalilna. Jadi banyak menggugat. Sahabat ongko jadi pemimpin tapi itu mere nafkah. Ongko jadi pemimpin tapi tidak punya kelebihan. Ongko jadi pemimpin tapi pika keselen. Jadi digugat. Jadi Imam Suyuti itu menafsirkan dahulu kala 911 beliau wafat, sekarang 1444, sudah 500 tahun yang lalu kan beliau menafsirkan. Jadi itu teh seharusnya kalau suami tidak punya kelebihan kuli ka istri. Iya, istri nu ngasih nafkah, suamina kuli ka istri, digaji ku istri. Bakti kan gitu. Aman dari badami mah, dari musyawarah mah. Eta teh perceraian teh karena tidak musyawarah. Jadi si suami kekeh ngerasa pemimpin, si istri nggak mau dipimpin dah saya anu nganapkahan gitu. Jadi para saya. Ayo hari tadi mah saya khutbah mah di laki-laki wungkul gitu. Karena ayat Jumat maka di kaum lelaki wungkul. Nah ini makanya di ayat ini disebut gitu nisaan.
wala nisaun min nisain, wanita. Jadi boleh jadi Allah Subhanahu wa taala itu menghargai, menghormati karena prinsip dalam Islam itu keadilan, ya, tawazun, keseimbangan. Makanya pada bulan yang lalu di FK saya bahas moderasi. Moderasi itu keseimbangan, pertengahan antara ibadat dengan ritual, dengan sosial. Itu prinsip keadilan, prinsip keseimbangan, prinsip tawajud. Eta ge buku tentang tawazun itu dibukukeun mah satu hadis. Ayeuna teh tos 136 halaman tadi teh, atau udah 136 halaman itu baru sampai tanasub. Mungkin 300 halamanan lah itu mah. Bab tawazun. Bab tawazun. Buku ini juga ini kan baru tahap pertama ini teh, buku ini teh. Nanti kalau mau terbit mah ada perbaikan, ada tambahan-tambahan. Mungkin sekitar nanti 200 halamanan kan terbit. Nisaun min nisa. Jadi penekanan wanita jangan mencela sesama wanita. Sing inget we ulah wani-wani mencela, margi langsung dilarang Quran. Jangan mencela sesama wanita. Nyata tadi teh apaan? Kadang-kadang lamun dangdan diomongkeun, teu dangdan diomongkeun. Ngeunah diomongkeun, teu ngeunah diomongkeun. Jadi disepelekeun. Ya, istighfar itu pengampunan kalau dosa kepada Allah. Kalau dosa kepada manusia mah harus seimbang berbuat baik kepada sesama manusia itu. Jadi tidak semua dosa yang berkaitan manusia cukup dengan istighfar. Istighfar mah hanya berbuat dari perbuatan dosa kepada Allah. Itu dijamin insya Allah mendapat ampunan. Tetapi kalau kita berbuat dosa kepada sesama manusia, henteu cukup istighfar teh kudu berbuat baik lagi kepada sesama manusia. Makanya dalam hadis itu awwalu ma yuhasabu alaihil abdu as-shalah, itu di dalam ibadah ritual. Yang paling pertama disidang di akhirat itu urusan sholat. Kalau kaitan dengan Allah, kaitan dengan ritual, kaitan dengan ibadah mahdoh. Tetapi kalau kaitan dengan ibadah sosial, artinya ghair mahdoh, itu fiddima, dalam urusan darah. Jadi dimah teh bukan ngucurkeun darah, perjalanan darah itu kan ada jantung, ada paru, ada hati, ada otak, ya, seluruh tubuh. Jadi kaitan dengan fiddima, urusan darah. Urusan sakit menyakiti sesama manusia itu paling awal disidangkan nanti di akhirat, didiskusikan. Makanya berhati-hati. Makanya hadis ini kan sedang ngebahas bab eta. Ada, jadi oleh Rasul itu sampai dijadikan jurang pemisah. Ada ahli neraka, ada ahli surga. Bab neraka nate menyakiti orang. Bab surga teu pernah menyakiti orang.
Makanya wala nisaun min nisain. Asa ayyakunna, boleh jadi yang dicela itu khairon minhun, lebih bagus dari yang mencela. Wala talmizu anfusakum, jangan mencela dirimu, dan wala menghina melecehkan dirimu. Wala tanabazu bil alqab, dan jangan memberikan lakob, julukan. Julukan apa? Wala talmizu bil alqab, yaitu bi'salismul fusuk ba'dal iman, nyebut fasik pada orang beriman. Maksudnya jangan memberi julukan anu teu pikaresepeun orang. Jangan memberi julukan yang tidak disenangi oleh orang yang diberi julukan itu. Ari orang tersebut senang mah disebut itu nggak apa-apa, tapi yang tidak disenangi oleh yang bersangkutan. Makanya sering di dalam kesopanan kalau wawancara kan, lalu saya panggil apa Pak atau Bu, kan kalau diwawancara kan suka begitu. Kalau di televisi umpamanya ya, si pewawancara itu nanya, saya panggil apa? Panggil AA aja, panggil anu aja. Nah itu panggilnya sesuai dengan keinginan itu, keinginan orang tersebut. Jangan dipanggil yang tidak senang. Kalau di dalam hadis kan ada istilah, ada al-a'raj, nama orang. A'raj itu kan pecak, si pecak. Tapi itu istilahnya senang disebut si pecak gitu. Ada al-a'mas. Ya, hari senang lah disebut al-a'mas. Pincen gitu al-a'mas nih untuk salam. Jadi kalau Abu Hurairah mah bapak kucing ya nggak masalah itu makan. Jadi kucing kecil karena senang pada kucing. Tapi di dalam ulumul hadis itu ada istilah-istilah yang lakob mencela. Tapi karena orang itu tidak benci dipanggil itu ya nggak apa-apa. Makanya di sini contoh bi'salismul fusuk ba'dal iman, nyebut fasik pada orang yang beriman. Kemudian lamun nyebut kafir, nyebut fasik itu kan orang durhaka. Makanya kalau menilai orang itu harus ditahan gitu. Ditahan dan naon? Direm, ulah langsung menilai. Kalau orang itu orang itu diberitakan jelek, kurang dijelek-jelek. Jadi tadi malam Brimob kan ngageleng gitu ya. Mau rame di media massa dilindas oleh Brimob. Itu media massa. Duka yang bener dilindas atau katabrak atau apa gitu. Jadi kita jangan langsung menilai orang. Jadi jangan langsung ikut menghujat, padahal kita nggak tahu sebenarnya. Ya. Tapi karena pengaruh media massa, dijelek-jelekan. Padahal baru hoak gitu, ayo dijelek-jelekan. Itu makanya ada prinsip menunda penilaian, ya. Menunda penilaian. Kecuali kalau sudah diponis hukumnya mangga beri dijelekan, oke. Kalau sudah jelas melalui persidangan segala macam. Makanya ada prinsip di dalam hukum itu asas praduga tidak bersalah. Asas praduga tidak bersalah
kita ari aparat hukum mah menilainya dicurigai salah gitu. Kayak bangsa KPK gitu. KPK mah dicurigai salah betul teh. Atau polisi mencurigai salah polisi mah. Atau jaksa salah penuntut umum ya salah. Tapi kita masyarakat harus secara umum praduga kita pada orang itu tidak bersalah. Walaupun sudah divonis, kalau masih ada masih ada kesempatan untuk naik banding ya. masih ada kesempatan untuk naik banding mah ulah waka ikut memvonis, kita ulah waka menghukum ya, kecuali kalau sudah jelas hukumannya. Nah, itu walatana bazubil alqob juga pada alqob, pada penilaian asas kita tidak bersalah, menyangka, itu namanya husnudon. Wa man lam yatub fa ulaika humud dzalimun, kalau tidak bertobat zalim. Sini ditandaskan ya. Wahai orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain. Boleh jadi mereka itu lebih baik dari yang memperolokkan, dan jangan pula perempuan mengolok-olok perempuan lain. Boleh jadi yang diperolokkan, yang dipermainkan lebih baik daripada yang mempermainkan. Janganlah kamu saling mencela, saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah fasik pada yang beriman. Nah, karena kajian ini berkaitan dengan perempuan dalam hadis, maka perlu dikaji lebih dulu dari perspektif perempuan. Jadi zaman dahulu itu sempat mendudukan perempuan dianggap derajat lebih rendah dibanding pria. Dulu nama gitu. Makanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ditafsirkan oleh sebagian mufassir bahwa laki-laki di atas wanita. Qawwam 'alan nisa. Makanya tadi saya katakan qawwam 'alan nisa sambungannya ada bima faddalallahu, di situ ba'dhum lagi. Lamun kieu mah Quran teh ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala rajulan 'alan nisa. Karena Allah telah mengunggulkan laki-laki di atas wanita. Mun kitu mah nya ieu makan ba'do. Ba'do itu sebagian ala ba'din. Sebagian di atas yang lain. Jadi sebagian itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Makanya di sini dikatakan secara historis zaman dahulu kala wanita itu dianggap lebih rendah. Zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah kan dianggap lebih rendah. Nah, syariah Rasul SAW justru mengangkat bahwa perempuan mempunyai derajat yang sama dengan kaum pria. Makanya disebut wala nisa min nisa. Ya derajat nama sama. Yang beda itu kan tugas masing-masing. Ya antara lain tugas masing-masing si pria harus jadi pemberi. Eta teh pria idealna jadi pemberi bagi wanita. Makanya warisan oge 2 kali lipat. 2 kali lipat dari wanita. Jadi warisan 2 kali lipat dari wanita teh bukan merendahkan wanita, tapi justru mengangkat derajat wanita. Mengangkat derajat wanita apa? Supaya si pria daek mere. Ya, baranjaan ngan apakahan. Jadi ideal nama tetap si laki-laki memberi nafkah teh. Ayeuna kan problemna laki-laki eseneangan digawe. Problem itu di kalangan pemuda masa kini.
Pemuda masa kini itu laki-laki itu susah cari gawe. Jadi si berbagai perusahaan teh ayo mendahulukan wanita. So pemilu kan loba nu menang wanita. Lamun aya calon laki-laki dan calon perempuan. Itu lirijali nasibu mimaktasabu walin nisa'i nasibu mimaktasabna kaitan sebetulnya ya. Kaum perempuan bergerak di abad ke-20 Masehi untuk mengembalikannya ke zaman Rasul, ke abad ke-20. Kan gini, kalau di zaman jahiliyah derajat wanita itu rendah, di bawah. Lalu Rasul diutus, derajat wanita diangkat. Sehingga juru bicara Rasul banyak kaum wanita. Istri Rasul yang di poligami 9 ya. Karena yang 3 mah meninggal duluan kan. Khadijah, Maimunah sama Zainab binti Uzaimah itu meninggal duluan. Pada tahun ke-7 Hijriah itu 9 istri Rasul. Itu punya peranan masing-masing. Sesuai dengan keahlian masing-masing. Aya anu urusan ekonomi seperti Zainab binti Jahaz. Aya urusan ngurus ibu-ibu seperti Saudah. Ada ngurus juru bicara Rasul seperti Aisyah. Macam-macam punya peranan itu. Ada urusan politik, ada urusan pengarsipan seperti Hafsah. Kalau politik itu seperti Hindun gitu, Ummu Habibah. Itu banyak urusan perpolitikan. Jadi Rasul itu dengan 9 istri itu punya kedudukan di lamun ayeuna di negara gitu ya. Karena zaman Rasul itu boleh saja dipahami itu negara zamannya. Jadi punya peranan, makanya terangkat itu kaum wanita itu di zaman Rasul. Dan itu berlangsung sampai abad kedua. Sampai dari Rasul sampai habis abad pertama. Tah di abad kedua itu teu aya kaum wanita teh nu tampil di abad kedua. Di zaman Abbasiyah ya. Abbasiyah itu kan abad kedua. Berdiri dinasti Abbasiyah itu tahun 132 Hijriah. Eta mah teu aya peranan kaum wanita teh. Dina hadis teu aya, dina tafsir teu aya, kaum pria we. Dan itu berlangsung sampai abad ke-19 atau abad ke-10 Hijriah. Baru setelah abad ke-20 atau abad ke-15 Hijriah bangkit kaum wanita. Itulah yang namanya prinsip gender ya. Ya antara lain Aminah Wadud bergerak itu menantang diskriminasi gender. Aminah Daud. Kemudian beliau mengatakan menentang nilai-nilai yang salah yang merendahkan derajat perempuan karena dianggap lemah. Kemudian juga ada namanya Fatimah Mirinisi di Maroko. Jadi Aminah Daud itu menegaskan perempuan secara fisik bukan menggambarkan kelemahan intelektual. Fisik mah memang ada kelemahan dibanding pria ya, dages dibikin gitu bedana. Walaupun ayeuna wanita aya nu fisikna kuat, angkat besi, sepak bola kaum wanita ada. Tapi itu bukan kelemahan intelektual. Perempuan dalam ayat ini langsung disebut wala nisa min nisa. Ini menunjukkan kehususan. Jadi secara eksplisit dipanggil kaum perempuan memiliki keistimewaan. Jadi maknanya itu memiliki keistimewaan.
setelah disebut sebelumnya kaum. Kaum itu yang mencakup dua jenis kelamin. Sanes kemalinnya. Kelamin. Takwa dalam perspektif perempuan, takwil dalam perspektif perempuan. Validasi atas eksistensi sosial perempuan. Allah secara khusus wala nisaun min nisain. Ini adalah bentuk pengakuan terhadap posisi sosial perempuan sebagai pelaku aktif dalam relasi sosial. Jadi aktif perempuan dalam relasi sosial, bukan objek pasif. Walaupun tadi gerakan gender itu berlebihan, bukan berlebihannya, melampaui batas sekarang gitu. Melampaui batasnya eta masalah pekerjaan pengangguran. Masalah pekerjaan pengangguran. Kan pengangguran meningkat itu karena laki-laki kan. Laki-laki tidak bekerja, hari perempuan tidak bekerja, maka itu bisa disebut penganggur. Takwilnya Islam tidak menutup fakta bahwa dalam komunitas perempuan juga terjadi bullying, celaan fisik, pelecehan verbal. Ya, pelecehan verbal kan wala nisa min nisa. Ejekan antara sesatu sosial. Ayat ini menegur langsung karena kenyataannya seperti itu. Kemudian B, perlawanan terhadap standar gada estetika. Perempuan sering diejek karena fisik. Kan fisiknya perempuan mah mudah diejek kan. Ai lalaki mah kan tepati ngejek karena fisik. Tapi perempuan mah kan dari fisik teh suka jadi ejekan kan. Warna kulit ya. Perempuan tuh. Kemudian gaya hidup ya. Kemudian status ekonomi. Jadi nah di era modern atau postmodern perundungan estetika antar perempuan itu terjadi secara brutal di media sosial. Nah, takwilnya Allah menutup peluang ada body shaming. Body shaming itu naon? Celaan karena body. Jadi penghinaan karena body. Atau fashion shaming karena baju. Dan semua bentuk penilaian batil atas sesama perempuan. Jadi karena bodinya, karena bajunya, karena bentuknya, karena penampilannya, itu suka jadi celaan, suka jadi bahan omongan. Tama tuh diganti-ganti, tawai baju natenya. Makanya seragam teh sabulan sekali dibikin. Laki-laki mana? Laki-laki mana seragam acuk nage puluhan tahun masih dipakai laki-laki. Jadi ya itu beda memang beda. Makanya langsung dikritik ke Quran deh. Dikritik. Padahal kamu tidak tahu, boleh jadi yang kamu remehkan itu lebih mulia. Yang diremehkan itu boleh jadi lebih mulia kan, lebih baik. Kemudian peringatan untuk membangun solidaritas gender Islam. Ayat ini bukan sekedar larangan moral, tapi strategi pembebasan sosial. Ketika perempuan saling mendukung dan tidak saling menjatuhkan, mereka menghadirkan etika ukhuwah
dan keadilan sosial Islam. Takwilnya dalam masyarakat yang menekan perempuan itu tindakan saling merendahkan antar perempuan adalah bentuk internalisasi penindasan. Jadi ayat ini melawan dengan takwa dan empati. Kemudian larangan memanggil dengan gelar buruk al-alqab. Gelar-gelar buruk ya seperti mandul, anu teu boga suami, janda, kan ejekan. Ari seneng mah mah wae dipanggil seneng janda, tapi hati-hati itu. Anu pedah maut suamina disebut janda, itu belum tentu kan? Nya jahe naon? Ya, janda hera. Itu kan ejekan. Jadi itu mengundang tidak harmonis. Mengundang tidak harmonis. Istilah-istilah itu. Jadi kalau disebut alqab gitu mah di dalam Al-Qur'an. Tapi di dalam bahasa kita kan banyak istilah-istilahnya. Adalah bentuk penamaan yang membunuh martabatnya, rasa dihina atau merasa diejek atau merasa dicela. Takwilnya perempuan itu berhak atas identitas yang dihormati. Jadi bukan dipanggil dengan nama yang menurunkan harga diri. Jadi panggillah dengan nama yang meningkatkan harga diri. Kemudian akhlak setelah iman, bisalis mul pusuk ba'dal iman, mencela, mengejek dan meremehkan sesama. Itu terutama dari kalangan perempuan adalah cacat keimanan. Di sini dikatakan oleh Quran. Jadi kalau kita sering mengejek sesama perempuan, kalau kita sering mencela, kalau kita sering memberikan lakob istilah kepada sesama perempuan, cek ayat ini mah eta teh kaitan dengan kualitas iman. Kaitan dengan kualitas iman. Jadi keimanan bukan hanya sholat, bukan hanya jilbab, bukan hanya pakaian, tapi juga akhlak terhadap sesama perempuan. Bahkan kepada yang berbeda gaya, berbeda kelas, berbeda status, itu ada kaitan keimanan tuh. Jadi penghormatan itu kaitan dengan keimanan karena bi'sal musuk. Jadi kesimpulan takwil dari ayat 11 ini dalam perspektif perempuan, manifestasi ukhuwah perempuan dalam Islam. Islam tidak membolehkan perempuan menjadi musuh bagi sesamanya melalui celaan, ejekan, atau pelabelan negatif, memberi label, memberi julukan negatif. Sebaliknya, Islam memerintahkan kesalehan sosial, empati horizontal, dan penghargaan antar perempuan. Kemudian ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayyitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka buruk. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Disebut sebagian karena ada juga prasangka buruk mencurigai, itu ada yang baik. Tapi jangan terlalu banyak prasangka buruk.
persangka baik kungkul tidak pernah buruk, ya itu dicurigai. Gening tadi aya berita, itu mengemis, kakina buntung. Ternyata diselidiki dibawa kana motor, geus di ke tempat sumput, kakina aya ditilepkeun. jadi buntung teh lain potong tapi ditilepkeun. Jadi nya di talian. Jadi aya ari waspada mah aya, tapi jangan langsung memvonis buruk. Tapi kewaspadaan mah tetap ya. Makanya di sini dikatakan kasiro minadon dan inna ba'do itu sebagian. Inna ba'do donni ismun wala tajassasu. Secara historis diterangkan oleh Ibnu Jauzi yang wafat 597 dan Khazin 741. Dilatar belakangi berbagai peristiwa seperti adanya sahabat yang terlambat datang ke masjid sehingga meminta jamaah lain bergeser, maka dicela pihak lain, maka turun ayat ini. Ya, karena ada sahabat kan lebih tinggi derajatnya, begitu datang paneuri tapi ngageser batur, baheula mah teu ngarasa dosa, maka turun ayat ini. Ada juga istri Rasul yang bernama Sofiah, itu dicela sebagai putri Yahudi. Kan bapaknya Sofiah kan Huyai bin Akhtab ya. Itu Yahudi, sehingga dicela oleh istri yang lain, dasar anak Yahudi. Padahal kan Sofiah teh istri Rasul. Nya bapaknya Yahudi tapi kan sudah diangkat jadi istri Rasul. Padahal Sofiah teh paling cantik deh. Jadi cantik penampilannya, tapi dapat ejekan. Maka oleh Rasul karena turun ayat ini, kata Rasul jangan lawan aja istri Rasul, saudaranya Harun dan Musa, keponakan Musa. Kemudian juga Ummi Salamah itu pernah diejek karena badannya lebih pendek Ummu Salamah itu. Maka turun larangan mencela sesama wanita. Jadi di antara wanita Rasul juga ada gitu saling gitu. Encar turun ayat ini. Maka ayat ini sebagai teguran, itu asbabun nuzul. Nah, kaitannya hadis berbicara langsung tentang lisan yang menyakiti tetangga. Bisa berarti ghibah, cercaan atau kata-kata kasar. Tadi kan binar teh gara-gara berbuat lisan menganyerikan tetangga. Nah, ayat ini memperkuat bahwa kesalahan lisan seperti gunjingan, ejekan, fitnah adalah dosa besar meskipun orang itu rajin ibadah. Jadi dosa besar. Kemudian B, ibadah yang baik yang sifatnya ritual tidak menghapus dosa yang dilakukan sesama manusia. Hanya tadi kumaha terhapus ke istighfar. Nah, istighfar mah dosa ka Allah. Istighfar bisa dihapus, tapi kalau dosa kepada sesama manusia harus minta maaf kepada manusia. Jadi artinya tidak terhapus otomatis gitu lamun dosa kepada sesama manusia. Maka berhati-hatilah menyinggung orang lain, karena cukup istighfar gitu. Terus ibadah yang baik mesti dimanifestasikan dengan akhlak sesama manusia. Ibadah yang baik teh. Kemudian tersirat secara historis bahwa yang sering menimbulkan ejekan sesama adalah nasab, turunan. Seperti Sofiah.
inhuyai, atau badan, atau penampilan, turunan, atau status sosial ekonomi. Maka ayat ini melarang jadi celaan. Sosial ekonomi jadi omong. Hadis menandaskan bahwa celaan pada tetangga bisa menggugurkan pahala ibadah dalam hadis. Kemudian hadis yang mengancam neraka bagi yang berbuat jelek pada tetangga, walau dengan ucapan, merupakan tafsir dari surat Al-Hujurat ini. Kemudian ayat berikutnya tanasub hadis dengan surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71 kewe bulan depan ya. Kagok gitu mah. Jadi surat Al-Hujurat ini langsung berkaitan dengan kaum wanita. Jadi walaupun disebut sebelumnya kaum min kaumin, kemudian di sini dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, yaitu kaum laki-laki, la yaskhar qaumun min qaumin, ya la yaskhar qaumun min qaumin itu sudah masuk laki-laki maupun perempuan. Tapi di sini nisaun min nisain, wanita itu disebut. Ternyata nisaun min nisa itu penghormatan. Walaupun secara historis mah wanita terhadap wanita terjadi di kalangan istri Rasul. Ada celaan di kalangan istri Rasul ya, antara lain tadi ya Siti body shaming, ada body shaming, kemudian ada Sophia mah karena turunan. Jadi tidak apa yang turunannya jelek kan, orang tuanya jelek kan belum tentu jelek ke bawahnya. Contoh di dalam Al-Quran kan Nabi Ibrahim itu kan orang tuanya kafir, tapi Nabi Ibrahimnya jadi uswah hasanah. Kemudian turunan baik seperti anak Nabi Nuh, Kan'an. Nabi Nuh itu kan akhlaknya baik, tapi anaknya buruk. Jadi banyak Al-Quran itu yang mencontohkan seperti itu. Jadi kadang-kadang orang tuanya baik, anaknya buruk, ya contohnya putra Nabi Nuh. Ada orang tuanya buruk, tapi anaknya baik, ya antara lain ya Nabi Ibrahim. Dan begitu pula tentang perempuan. Tentang perempuan, ada perempuan yang mendukung suami. Perempuan yang mendukung suami itu di dalam akhlak baik. Ya contohnya istri Nabi Ibrahim. Pertama dua dana Siti Hajar, Siti Sarah dipuji di dalam Al-Quran karena suaminya baik, istrinya juga baik. Tapi ada juga yang suaminya baik, istrinya jelek, yaitu Nabi Lut. Nabi Lut itu kan soleh, tapi istrinya jadi germo. Germo LGBT lagi. Itu istri Nabi Lut. Terus Nabi Ismail juga pernah punya istri oleh ayahnya, oleh Nabi Ibrahim disuruh bercerai. Itu contoh. Tapi ada juga yang baik, baik kepada suami, tapi baik di dalam hal kerjasama dalam buruk. Itu siapa? Abu Lahab. Makanya tabat yada Abi Lahabi watab itu memburukan Abu Lahab karena suami istri buruk.
Makanya itu di dalam Al-Quran itu sebagai contoh. Jadi kalau ibu punya suami bagus, alhamdulillah. Tapi kalau punya suami kurang bagus, anggap Ari Abu Lahab istrinya jelek. kalau suaminya bagus, kalau suaminya jelek tapi istrinya baik, siapa contohnya? Firaun. Itu kan jadi contoh. Firaun itu jelek suaminya, tetapi istrinya baik. Asia itu, tapi ada juga yang suaminya bagus, istrinya jelek, ya itu antara lain Nabi Lut. Contoh-contoh. Dan kalau istri Rasul mah nggak sampai ke sana, cuman itu karena ada sebutan saja gitu ya, karena ada sebutan kepada Sophia disebut anak Yahudi, maka sehingga turun ayat ini. Jadi kalau kepada Rasul mah kesalahan saeutik langsung ditegur, ya, bukan salah Rasul, tapi salah tindakan istrinya. Kemudian Umi Salamah diejek karena badannya pendek, jadi dibela oleh Al-Quran. Kemudian di sini ditekankan, jadi kalau hadis berbicara tentang akhlak tetangga, tapi kalau Quran mah mencakup segala hal, jadi saling menafsirkan. Ya. Jadi ibadah itu ternyata bisa rusak akibat sifat atau akibat tindakan atau akibat ucapan atau akibat celaan sesama manusia. Jadi tersirat di dalam ayat dengan hadis ini saling menjatuhkan satu sama lain. Mangga, Ibu. Ya. Alah, apa? Iya. Iya. Kalau petugas ya, kalau petugas haji di luar Islam itu kan untuk di daerah yang minus muslimnya. Yang minus muslimnya mungkin tugas di sini. Tugasnya di Indonesia. Bukan kalau tugas ke sana nggak bisa, Bu. Kalau tugas ke Saudi mah nggak bisa. Mereka nggak masuk. Kecuali mungkin kalau sebagai imigrasi ya, travel. Dan sekarang itu banyak travel haji dan umroh, bukan banyak, ada travel haji dan umroh pemiliknya non muslim. Itu mungkin sebagai, jadi bagus nama sih muslim semua. Tapi karena haji itu jadi kementerian, kalau kementerian kan otomatis ke bawahnya ada, maka bisa sisirikan yang bukan muslim. yang bukan muslim. Jadi kalau menurut Islam tergantung tugasnya. Karena haji mah bukan hanya urusan pemerintah, mah bukan hanya urusan ritual, tapi juga urusan administrasi. Mungkin nanti yang kesehatan ya, tugas haji dalam memeriksa kesehatan, mungkin itu. Bukan untuk Mekahnya, tapi di negeri kita yang urus administrasi. Karena departemen mah harus ada nanti. Jadi masalah kalau tidak ada non muslim. Jadi itu negara kita akan terus terlanjur demokrasinya. Iya. Mangga cekap insyaallah bulan depan emutan tanasub dengan surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Ustaz atas ilmu yang